UNJ alias Universitas Negeri Jakarta pasti udah pada paham kan? Salah satu universitas negeri di Jakarta. Tapi ada yang menarik nih, setelah lihat postingan yang ini. Ini kampus negeri untuk menuntut ilmu, apa kampus dengan rentetan kontroversi? Yang pertama, di 2024, Bareskrim Polri itu membongkar dugaan TPPO berkedok program yang namanya Friend Job di Jerman. Ini ada 93 mahasiswa daripada UNJ yang ikut di dalam program itu. Dari apa yang disampaikan pihak kepolisian, ada dugaan eksploitasi sampai penipuan. Kenapa? Karena dari program yang dijanjikan kepada mahasiswa, yang mana janjinya mahasiswa tuh bakal magang sesuai bidangnya. Justru mahasiswa yang ikut program tersebut, itu malah dipekerjakan jadi buruh kasar. Pertanyaannya, kita sebagai masyarakat juga harus kritis sedikit ya. Ini yang lolosin programnya siapa? Gimana proses verifikasinya? Ini yang tanggung jawab siapa ketika ada mahasiswa yang malah jadi korban? Ini rektornya mana rektornya? Ngomongin rektornya UNJ, ini kok agak red flag ya. Rektor UNJ yang namanya Komarudin itu ternyata juga pernah jadi sorotan OTT KPK. Ini memang bukan satu kasus yang sama, tapi satu kampus yang sama, di mana pimpinan kampusnya sama-sama terseret namanya ke ruang publik. Wajar nih, seharusnya kalau misalnya publik itu memunculkan pertanyaan. Ini institusi pendidikan yang harusnya jadi contoh integritas, kok malah muncul terus-terusan di dalam kontroversi ya. Dan kalau kita bicara masalah UNJ, nggak lengkap kalau nggak ngomongin yang namanya Ubedillah Badrun. Nih, akademisi yang terkenal banget, vokal kritik pejabat, ngomongin etika, demokrasi, sampai masalah korupsi. Tapi kok giliran pas UNJ kena sorotan, diem-diem baik. Wajar dong kalau misalnya gue sekarang nanya nih, sebagai masyarakat, mana di suara kritisnya standar moralnya cuma berlaku buat pihak luar di luar kampus? Berani nggak terapin standar itu kepada institusi sendiri? Kalau memang pengen jadi penjaga moral bangsa, ukurannya harus sama. Jangan cuma keras keluar, tapi lunak ke dalam. Integritas itu justru diuji bukan pas kritik orang lain, tapi pas berani juga koreksi rumah sendiri. Apalagi nih, kalau misalnya kita ngomongin masalah demokrasi, tapi kerjaannya ngumpulin dan doktrin mahasiswa untuk rusuh karena nggak terima hasil demokrasi. Lagi-lagi UNJ berulang lagi nih guys. Heran nih gue. Kampus itu kan harusnya jadi tempat buat mencetak orang-orang yang berintegritas, iya kan? Tapi kenapa nih yang sering muncul malah kasus-kasus yang bikin nama kampus itu tercoreng? Contohnya tahun 2020 kemarin nih, di mana publik itu dibuat heboh dengan dugaan pungutan THR yang berujung pada OTT KPK di lingkungan kampus. Bahkan nama rektornya pun ikut diperiksa saat itu. Meski kemudian perkaranya ini dilimpahkan ke Polri dan akhirnya penyelidikannya itu dihentikan. Nah, terus nih, gak lama setelah itu, muncul lagi kasus baru nih, yaitu kasus Friend Job berkedok magang ke Jerman, yang ternyata diduga menjadi modus TPPO. Total sebanyak 53 mahasiswa UNJ berangkat dengan iming-iming program magang. Tapi nih, yang mereka dapatkan justru, mereka tuh diduga nih menjadi korban eksploitasi dalam perkara yang kemudian diungkap oleh Bareskrim sebagai dugaan TPPO bermodus magang. Nah, pertanyaan gue sederhana nih guys. Kok bisa kampus besar ini kecolongan berkali-kali? Di mana proses seleksi programnya? Di mana mitigasi resikonya? Dan di mana juga pengawasannya gitu loh. Karena nih ketika nama kampus terus muncul dalam kasus nasional, yang rusak itu bukan cuma reputasi rektor ataupun pejabat kampusnya doang nih. Tapi yang ikut melanggung akibatnya adalah ribuan mahasiswa dan alumni yang sebenarnya mereka tuh ingin belajar dengan jujur. Kampus negeri itu dibiayai oleh rakyat. Jadi wajar nih kalau rakyat juga menuntut integritas, transparansi, dan juga akuntabilitas yang jauh lebih tinggi. Jangan sampai jabatan akademik itu dijadikan tameng ketika muncul persoalan yang menyangkut kepentingan mahasiswa. Karena kampus itu bukan sekedar gedung tempat kuliah doang nih. Tapi kampus itu adalah tempat lahirnya calon pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Sebelum ujian tutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka, dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Dimi nasıl kaldamak samiro darkan Awa ko ni Rokin susum samiro kadam Ang hilalang na nagum na lay paltan Hamin sa tapas ng ketunan ng kingdom
Roy ya, Jadi, bukan Surya Roy ya. nah ini yang paling penting. Dengan adanya bukti dan sah. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Sabtono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. UNJ alias Universitas Negeri Jakarta pasti udah pada paham kan, salah satu universitas negeri di Jakarta. Tapi ada yang menarik nih, setelah lihat postingan yang ini kampus negeri untuk menuntut ilmu apa kampus dengan rentetan kontroversi. Yang pertama, di 2024 Bareskrim Polri itu membongkar dugaan TPPO berkedok program yang namanya Friend Job di Jerman. Ini ada 93 mahasiswa daripada UNJ yang ikut di dalam program itu. Dari apa yang disampaikan pihak kepolisian, ada dugaan eksploitasi sampai penipuan. Kenapa? Karena dari program yang dijanjikan kepada mahasiswa, yang mana janjinya mahasiswa itu bakal magang sesuai bidangnya. Justru mahasiswa yang ikut program tersebut, itu malah dipekerjakan jadi buruh kasar. Pertanyaannya, kita sebagai masyarakat juga harus kritis sedikit ya. Ini yang lolosin programnya siapa? Gimana proses verifikasinya? Ini yang tanggung jawab siapa ketika ada mahasiswa yang malah jadi korban? Di rektornya mana rektornya? Ngomongin rektornya UNJ, ini kok agak red flag ya. Rektor UNJ yang namanya Komarudin itu ternyata juga pernah jadi sorotan OTT KPK. Ini memang bukan satu kasus yang sama, tapi satu kampus yang sama, di mana pimpinan kampusnya sama-sama terseret namanya ke ruang publik. Wajar nih, seharusnya kalau misalnya publik itu memunculkan pertanyaan, ini institusi pendidikan yang harusnya jadi contoh integritas, kok malah muncul terus-terusan di dalam kontroversi ya. Dan kalau kita bicara masalah UNJ, nggak lengkap kalau nggak ngomongin yang namanya Ubedillah Badrun. Nih, akademisi yang terkenal banget, vokal kritik pejabat, ngomongin etika, demokrasi, sampai masalah korupsi. Tapi kok giliran pas UNJ kena sorotan, diem-diem baik. Wajar dong kalau misalnya gue sekarang nanya nih sebagai masyarakat, mana nih suara kritisnya? Standar moralnya cuma berlaku buat pihak luar di luar kampus. Berani nggak terapin standar itu kepada institusi sendiri? Kalau memang pengen jadi penjaga moral bangsa, ukurannya harus sama. Jangan cuma keras keluar tapi lunak ke dalam. Integritas itu justru diuji bukan pas kritik orang lain, tapi pas berani juga koreksi rumah sendiri. Apalagi nih kalau misalnya kita ngomongin masalah demokrasi, tapi kerjaannya ngumpulin dan doktrin mahasiswa untuk rusuh karena nggak terima hasil demokrasi. Lagi-lagi UNJ berulah lagi nih guys. Heran nih gue. Kampus itu kan harusnya jadi tempat buat mencetak orang-orang yang berintegritas, iya kan? Tapi kenapa nih yang sering muncul malah kasus-kasus yang bikin nama kampus itu tercoreng? Contohnya tahun 2020 kemarin nih, di mana publik itu dibuat heboh dengan dugaan pungutan THR yang berujung pada OTT KPK di lingkungan kampus. Bahkan nama rektornya pun ikut diperiksa saat itu. Meski kemudian perkaranya ini dilimpahkan ke Polri dan akhirnya penyelidikannya itu dihentikan. Nah, terus nih, nggak lama setelah itu, muncul lagi kasus baru nih, yaitu kasus Friend Job berkedok magang ke Jerman, yang ternyata diduga menjadi modus TPPO. Total sebanyak 53 mahasiswa UNJ berangkat dengan iming-iming program magang. Tapi nih, yang mereka dapatkan justru, mereka tuh diduga nih menjadi korban eksploitasi dalam perkara yang kemudian diungkap oleh Bareskrim sebagai dugaan TPPO bermodus magang. Nah, pertanyaan gue sederhana nih guys. Kok bisa kampus besar ini kecolongan berkali-kali? Di mana proses seleksi programnya? Di mana mitigasi resikonya? Dan di mana juga pengawasannya gitu loh. Karena nih ketika nama kampus terus muncul dalam kasus nasional, yang rusak itu bukan cuma reputasi rektor ataupun pejabat kampusnya doang nih. Tapi yang ikut menanggung akibatnya adalah ribuan mahasiswa dan alumni yang sebenarnya mereka tuh ingin belajar dengan jujur. Kampus negeri itu dibiayai oleh rakyat. Jadi wajar nih kalau rakyat juga menuntut integritas, transparansi, dan juga akuntabilitas yang jauh lebih tinggi. Jangan sampai jabatan akademik itu dijadikan tameng ketika muncul persoalan yang menyangkut kepentingan mahasiswa. Karena kampus itu bukan sekedar gedung tempat kuliah doang nih. Tapi kampus itu adalah tempat lahirnya calon pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Kalau menurut kalian gimana nih guys?